masa bila menjadi tersangka pengaduan bantuan sosial COVID-19. Aura PJN dikabarkan sudah menyerahkan diri ke KPK. Bersamanya ada 4 tersangka lain, yakni 2 pembuat komitmen di Kementerian Sosial Nabila Cahaya dan 2 pihak swasta lain. Selanjutnya kita akan ke gedung KPK untuk mengikuti konferensi pers mengenai korupsi bansos COVID-19. Rekan semuanya, kembali bertemu sore hari ini, KPK akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara tersangka yang tadi pagi sudah diumumkan sebelumnya, yaitu tersangka A dan tersangka N. Sore hari ini akan disampaikan poin-poin terkait dengan perkembangan perkara yang akan dibacakan pimpinan KPK dan juga Deputi Penindakan. Seperti biasa, nanti akan dibacakan beberapa poin dimaksud oleh Ketua KPK. Baik, kami persilahkan Ibu Ketua KPK untuk menyampaikan beberapa poin yang dimaksud. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang sehati, tentunya seluruh pecinta KPK dan insan pemerhati gerakan anti korupsi dimanapun berada. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan sosial khususnya untuk wilayah DKI Jakarta atau Jabodetabek. Tadi pagi kami ingin sampaikan dulu bahwa Saudara N tepatnya Minggu tanggal 6 Desember 2020 dini hari kurang lebih pada pukul 02.50 telah menyerahkan diri ke hadapan penyidik KPK dan juga dengan Saudara A juga telah menyerahkan diri kepada penyidik KPK pada hari Minggu 6 Desember 2020 pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan itu, Bajang Penyidik KPK telah melakukan rangkaian pemeriksaan. Maka pada hari ini kami menyampaikan informasi tersebut khususnya terkait dengan penahanan tersangka Menteri Sosial Republik Indonesia dan N, salah satu PPK pada proyek pengadaan bantuan sosial tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Setelah penyidik KPK melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan alat bukti keterangan saksi, surat petunjuk, dan lain, maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap Saudara A dan N patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi. Dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan KPK telah melakukan penahanan kepada 2 orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020. Dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur pada tanggal 5 Desember 2020. KPK juga telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang rupiah sebesar 20,8 miliar. Maka penyidik KPK telah menetapkan terhadap para tersangka sebagai berikut. Kepada Saudara A dan N disangkakan melanggar pasal 12A dan 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun kasus perkara kami sampaikan sebagai berikut. Pengadaan barang itu berupa paket sembako di Kementerian Sosial pada 2020 dengan nilai 5,9 triliun dengan 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Sebagai Menteri Sosial A menunjuk N sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan menyepakati adanya tiap-tiap paket yang harus disetorkan kepada Kemensos sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai dengan nilai sekitar 8,2 miliar pada periode pertama. Selanjutnya, pada periode kedua pelaksanaan bansos sembako yakni dari Oktober sampai Desember 2020 terkumpul uang sekitar 8,8 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi para tersangka. Demikian yang ingin kami sampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi, dugaan penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara dan atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Sekira demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om Om. Bu, apa gaji dari negara kurang cukup untuk kepentingan pribadi?